Mbak mau beli minyak tanah sama berasnya aja. Tapi ngecer ya Mbak, minyak Iya. tanah seliter, berasnya seliter. Jadi berapa? 85. Aduh Mbak, kemarin cuma 45, kok mahal banget sekarang? Saya cuma bawa duit 50 loh. Ya, harga sembako mah naik terus. Cepet mikir kalau misalnya nggak ada duit mah masih pegang ngantri tuh. Yaudah nih, duitnya 50 Bu. Bentar. Ya, minyak tanahnya habis lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, minyak tanahnya udah habis. Balik lagi besok aja ya. Mau satu dong, mau satu. Bisa nggak? Ini uang saya. Yang merah lah, merah boleh. Dikit doang nih, nggak bisa nih, dikit doang. Nggak boleh, ini bisa buat dikit saya. Dikit aja. Cucu lu mana sih? Mending kita aja yang ada di sini. Ya elah. Karena kita bantuin. Kita bantuin. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Pagi Bu, saya mau tarik tabungan saya. Saya lihat dulu ya kartu tabungannya. Untuk jumlahnya sesuai yang tertera. Ya, saya mau semuanya. Mohon maaf Bapak, saat ini bank sedang tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu. Loh, kenapa? Ini uang saya. Maaf ya Bapak, saat ini uang tunai kami sedang terbatas. Yaudah deh, sisanya aja deh. Cepat. Mohon maaf ya Bapak. Buru. Beli nasi telur kayak biasa ya Bu. Loh, segini mah nggak cukup mas. Sekarang udah 15.000. Hah, kok makin mahal segala sih Bu? Lama-lama jebol nih kantung saya. Lah, gimana saya tahu mas? Orang sekarang harga makanan ini naik. Ya udah deh Bu. Ah elah, makin mahal segala lagi. Oh, gitu. Gue juga kemarin makan cuma pakai nasi kecap doang. Uang gue kagak cukup. Buset, kasihan amat sih lo. Gitulah. Woi, lu pada tahu nggak sih? Katanya rumornya Soeharto tuh KKN coy. Hah, KKN? Gimana? Tau nggak sih KKN apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kagak becus ini presiden kita ini. Buset, gue baru tahu Soeharto KKN. Gue itu pelajaran apa ya? Ya kalau itu sebenarnya gue udah pernah denger sih. Cuma ya gue kira keluarganya udah nyebar kemana-mana kan. Nah, presiden kita udah menjabat 2 tahun. Kamu tahu loh, dia tua. Iya kan? Mending kita langsung demo aja deh. Soalnya gak enak juga rakyat nih. Harga barang-barang tuh makin mahal terus, Bray. Makanya gue setuju banget aja. Tapi pertama kita kayaknya kumpulin anak-anak dulu biar makin rame gitu kan. Dia bilang, Langsung gas aja, gas. ayo gasnya aja. Duluan. Bentar, gue makan dulu. Woi. Kawan-kawan, terima kasih telah datang. Situasi negara saat ini sedang kacau. Harga naik, namun nilai mata uang rupiah turun. Kita tidak bisa tinggal diam. Setuju. Saat ini BEM sedang menerima banyak tekanan. Rektorat meminta kita untuk menahan. Tapi basis mahasiswa minta kita untuk segera ambil aksi. Tapi kalau kita mau demo harus organisir. Biar tidak ada provokator di antara kita. Kita ajukan 3 tuntutan utama. Reformasi total, penghapusan KKN, dan penurunan harga pokok kebutuhan. Setuju. Tahapan awal di dalam kampus. Kita konsolidasi masa dulu. Kalau situasi sudah memungkinkan, baru kita keluar.
Tapi saya mau tidak ada unsur SARA saat kita demo. Kita tuh mau reformasi, bukan mau menyebarkan kebencian. Saya siapkan selembaran kertas dan juga pernyataan sikap. Besok mimbar kebebasan. Kita turun bukan untuk merusak, tapi untuk mengubah. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pak, kita tidak bisa hanya diam tanpa aksi. Di luar sana, Presiden hanya diam. Tidak pernah mendengarkan kami. Betul, Pak. Kalau kayak gini terus, kami nggak bakal tinggal diam. Kami bakal ngelakuin dengan cara kami sendiri. Sabar, kalian ini mahasiswa, ngomongnya pelan-pelan dong. Pak, ini loh Pak. Kami besok lusa bakal demo di gedung DPR. Kami meminta izin dari Bapak untuk mengizinkan kami untuk demo dan tidak menghalangi kami. Oke, kalau itu mau kalian, saya izinkan. Tapi dengan syarat kalian harus bisa demo dengan kondusif. Bisa? Baik Pak, terima kasih Pak. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Soeharto! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pak, kami perwakilan dari mahasiswa izin memasuki gedung. Mohon maaf, kami belum diberikan izin untuk membiarkan kalian masuk. Izinkan kami masuk DPR. Izinkan, kami menuntut keadilan. Mundur, mau saya tembak. Tembak aja, saya tidak takut mati. Saya ikhlas demi reformasi. Pak. Masuk. Pak, mohon tindakannya. Di luar sana, banyak teman-teman kami ditembaki. Bahkan ada yang diculik. Ya sudah, tenang dulu. Saya juga udah tahu berita di luar sana, tapi ini bukan pihak kampus lagi yang ngurus. Ya pura-pura, Pak. Mereka mahasiswa kita. Saya juga khawatir, tapi ini bukan pihak kita lagi yang ngurus. Gimana? Ya sudah, kalau Bapak tidak mau urus, akan kami urus dengan cara kami sendiri. Kelompok yang tidak dikenal menyusup dan memantik kekacauan. Gudang-gudang dibakar, pusat perbelanjaan dijarah, dan toko-toko dirusak. Pemuda-pemuda berteriak sambil melempar kursi, meja, atau barang apapun ke kobaran api yang berada di jalan. Ruko-ruko dijarah, lalu dibakar hingga api menjalar cepat dari satu bangunan ke bangunan lain. Jakarta seketika berubah menjadi lautan api. Menjelang sore, keadaan Jakarta kian tak terbendung. Di berbagai sudut kota, aparat keamanan terlihat goyah. Sebagian mundur, sebagian lain seakan lenyap ditelan kekacauan. Banyak kesaksian menyebut, sejumlah tentara hanya berdiri menyaksikan penjarahan, tanpa satupun usaha untuk menghentikan. Di sisi lain, ada segelintir petugas yang berusaha melindungi warga, meski jumlah mereka tak sebanding dengan amukan massa. Secara keseluruhan, ibu kota seolah dibiarkan untuk terbakar. Mobil-mobil dibalik, lalu disulut api dan supermarket dijarah tanpa ampun. Karung-karung beras, televisi, elektronik, hingga pakaian diangkut massa yang brutal. Lu lihat tuh, kerusuhan di luar sana. Itu tuh cuma rekayasa untuk nakut-nakutin kita mahasiswa. Lu lihat, kemarin Golkar menang 73%. Si itu P3 sama PD baru doang. Ini orang dalam semua ini berarti isinya nih. Gimana kita ngelawannya? Makanya lucu kan, masa LPU yang harusnya sebagai wasit malah ikut bermain juga? Ini kan bukan sirkus negara ini.
Kayak sih udah telat sih ini. Jakarta udah kacau ini. Udah, tenang aja. Pokoknya besok kita gerakin mahasiswa, kita dudukin DPR. Halo? Iya. Situasi sudah semakin tidak terkendali. Kalau ada satu mahasiswa mati di sini, Jakarta akan jadi lautan darah. Saya harus ambil tindak. Bapak-bapak, selama bertahun-tahun saya bilang atas petunjuk Bapak Presiden. Hari ini petunjuk datang dari rakyat di luar sana. Tapi Pak, resikonya terlalu besar. Apakah Bapak yakin? Negara sudah semakin di ujung tanduk. Kalau beliau tidak mundur, maka rakyatlah yang akan memundurkan paksa. Dalam menanggapi situasi yang berkembang saat ini, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil ketua, mengharap demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri. Pak, ini ada surat Pak dari Menteri. Dan menolak duduk dalam kabinet reformasi. Mereka semua mundur. Enggak, Pak. Mereka tidak bersedia lagi untuk duduk di reformasi ataupun kabinet baru. Ya sudahlah, kalau mereka tidak mau mengutus saya lagi, DPR sudah mundur, menteri-menteri saya mundur, sudah tidak ada yang bisa dipaksakan. Jadi, bagaimana keputusan Bapak? Siapkan upacara besok di istana, Pak. Saya mengundurkan diri. Saya telah menyatakan rencana pembentukan komite reformasi. Namun kenyataannya, komite tersebut tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya baca pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai pasal 8 UUD 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. IRB J. Habibie, akan melanjutkan sisa waktu jabatan saya sebagai Presiden. Demi Tuhan, saya berjanji menjalankan kewajiban saya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebijak-bijaknya dan dengan seadil-adilnya.
Kita tidak bisa hanya diam tanpa aksi. Kan Soeharto. Mahasiswa. Kemana?